Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tentang dasar-dasar sistem pembangkitan listrik. Kalau kita bicara dasar-dasar sistem pembangkitan listrik, maka di sini kita berbicara dengan sistem listrik klasik, yaitu sistem listrik arus bolak-balik atau alternating current atau AC system. Jadi kalau kita bicara large AC systems, itu terdiri dari, di gambar ini kita lihat ada 6 tahapan. Yang pertama adalah nomor 1 itu pembangkit listrik. Kemudian yang kedua adalah trafo naik tegangan. Kemudian di nomor 3 adalah jaringan transmisi yang menyalurkan listrik untuk jarak relatif jauh biasanya dalam ukuran daya yang besar. Kemudian nomor 4 ada trafo turun tegangan. Nomor 5 ada jaringan distribusi dan nomor 6 ada konsumen listrik. Jadi dalam sistem ketenagalistrikan memang semakin besar stasiun pembangkit listrik, maka berdasarkan skala ekonomi sistem menjadi lebih efisien, ya economic of scale. Kemudian sistem AC atau arus bolak-balik atau alternating currents ini juga membuat lebih fleksibel untuk listrik dialirkan atau ditransmisikan dalam jarak yang jauh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa daya listrik adalah perkalian dari tegangan dengan arus. Sehingga untuk daya yang besar, apabila kita bisa menggunakan tegangan yang relatif tinggi, maka arus menjadi relatif lebih rendah. Dan dengan begitu, kawat-kawat penyaluran listrik itu bisa relatif lebih kecil dan lebih efisien biayanya. Dan juga lebih jauh kita bisa menurunkan tegangan itu lebih rendah sehingga listrik relatif tidak terlalu berbahaya untuk berada dekat dengan manusia penggunanya. Jadi dengan tegangan yang lebih rendah itu isolasi yang digunakan di peralatan listrik di rumah misalnya bisa lebih tipis sehingga ya relatif lebih murah dan lebih fleksibel juga. Dan dengan jaringan listrik arus bolak-balik yang besar ini kita bisa melakukan interkoneksi atau sambungan di berbagai level tegangan atau tingkat tegangan yang berbeda-beda itu sehingga sistem bisa lebih luas, lebih efektif ya, lebih handal dan tentunya lebih ujung-ujungnya harusnya lebih efisien. Secara fundamental pembangkitan listrik itu tidak terlalu jauh dari diagram ini. Jadi kalau kita ingin bicara bagaimana fundamentalnya pembangkitan listrik dari sumber energi yang berbeda-beda, kita bisa menggunakan tabel ini. Intinya kalau kita lihat di kanan, electrical ini adalah energi sekunder dari konversi berbagai macam energi primer. Kita ambil contohnya misalkan kalau kita menggunakan bahan ini sebelah kiri bawah, katakanlah dari mengubah energi kimia dari coal atau batu bara, oil atau minyak, gas, biomasa, dan hidrogen, maka kita bisa melakukannya dengan mengubah energi kimia ini menjadi energi termal, ya dengan membakarnya misalnya. Dan kita bisa menggunakan boiler dengan efisiensi tertentu, misalnya 90%, di mana ketika energi kimia ini dikonversi menjadi energi termal, panas, dia kemudian misalnya memanaskan air misalkan, atau cairan. Nah, air ini kemudian dipanaskan dalam boiler, dan dia menjadi berubah bentuk, misalnya dari air menjadi uap yang bertekanan, yang memiliki tekanan ya, yang kemudian menggerakkan turbin, dan ini terjadi konversi dari thermal ke mechanical. Nah, turbin ini yang berputar misalkan kemudian memutar rotor generator dan menghasilkan listrik.
Nah, kalau kita lihat dari nuklir misalkan, sama juga nuklir adalah reaktornya. Itu yang dikonversi menjadi energi termal, dan sama juga mengubah air menjadi uap bertekanan, memutar turbin, dan menjadi listrik. Nah, kalau kita bicara gravitasi misalkan, tenaga air, maka di situ air yang memiliki gravitasi karena dia di ketinggian misalkan, dialirkan ke bawah dan memutar turbin. Artinya dikonversi menjadi energi mekanik. Dan turbin kemudian memutar generator menjadi membangkitkan listrik. Kalau kita bicara angin, energi kinetik yang ada di angin juga ditangkap dengan baling-baling atau turbin angin dan berubah menjadi energi mekanik dalam bentuk turbin yang berputar, memutar generator, dan kemudian membangkitkan listrik. Kalau kita bicara matahari, ada dua cara. Yang pertama, bisa panasnya matahari kita koleksi, dan termalnya dari solar thermal itu digunakan untuk misalnya memanaskan fluida, air atau larutan garam, yang kemudian bentuk bertekanannya memutar turbin menjadi energi mekanik dan memutar generator menjadi energi listrik. Atau bisa juga matahari yang dimanfaatkan adalah fotonnya, cahayanya, yang langsung mengkonversi cahaya tersebut dalam bentuk aliran elektron di panel surya menjadi aliran arus searah. Jadi panel surya fotovoltaik tersebut mengubah foton atau cahaya matahari langsung menjadi listrik. Kalau kita bicara hidrogen misalkan, itu juga bisa digunakan langsung menjadi listrik melalui fuel cells, teknologi fuel cell, dan sebaliknya juga listrik bisa dengan electrolyzers misalkan menghasilkan hidrogen. Jadi kalau kita bicara berbagai bentuk energi primer terutama yang dikonversi menjadi listrik, sebetulnya tidak akan terlalu jauh kalau kita menggunakan diagram ini. Ketika kita bicara listrik, kita juga bicara mesin-mesin listrik. Di sini ada yang namanya generator. Jadi generator itu yang membangkitkan listrik atau yang mengkonversi energi dari bentuk primernya menjadi listrik. Dia bisa teknologinya DC, direct current atau arus searah, bisa AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Kemudian ada mesin-mesin listrik motor listrik yang mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik, menjadi gerak. Dia juga ada yang direct current, arus searah, atau ada yang alternating current, arus bolak-balik. Kemudian ada mesin listrik yang utama juga transformator, yaitu alat listrik yang guna utamanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi mengubah tegangan listrik untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk dinaikkan tegangannya untuk ditransmisikan dalam jarak yang cukup jauh dan daya yang besar. Kemudian juga bisa diturunkan tegangannya untuk kemudian didistribusikan ke pelanggan atau pengguna listrik. Bisa juga digunakan kalau untuk lebih advance adalah sebagai galvanik ya. Jadi memisahkan secara elektrik beberapa rangkaian listrik, tapi terhubung secara magnetik sebetulnya di sini. Tapi itu bisa dibahas di kuliah yang lebih lanjut. Kalau kita bicara bentuknya, jadi energi listrik, energi mekanik, itu ada diagramnya. Kalau kita bisa lihat, generator itu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kita lihat arah panahnya dari mekanik ke listrik. Kemudian ada motor yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi arah panahnya dari listrik ke mekanik. Kemudian ada transformator yang menaik turunkan tegangan yang sebetulnya tidak mengubah bentuk energi tersebut. Jadi dari trafo tetap dari energi listrik menjadi energi listrik. Nah ini kalau kita bicara mesin-mesin listrik ada macam-macam bentuknya, ada mesin arus searah, ada arus bolak-balik, mesin AC atau mesin DC, ada motor universal, AC atau DC. Kemudian mesin AC itu ada yang sinkron, ada yang induksi,
induksi ada rotor lilit, ada sangkar tupai, mesin DC ada shunt, siri atau kompon. Ini hanya sebagai pengantar saja dari mesin listrik. Nanti kalau kita bicara advance, maka setiap mesin listrik mempunyai karakter masing-masing dan penggunaannya masing-masing. Ketika kita bicara pembangkitan listrik, kita bicara hukum fisika, yaitu prinsip hukum Faraday. Jadi, hukum tangan kanan kalau di kita fisika zaman SMP SMA ya. Bahwa dalam kaidah tangan kanan ini jika posisi tangan kanan kita mengikuti ada yang digambar tersebut, maka ibu jari menunjukkan arah gaya, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Jadi kalau ada suatu konduktor yang bergerak di medan magnet, maka di konduktor tersebut akan ada aliran listrik. Singkatnya seperti itu, dan ini dalam aplikasinya adalah untuk membangkitkan listrik. Tadi yang konduktor tadi kemudian diganti dengan kumparan, sehingga jumlah konduktor yang bergerak dalam medan magnet itu menjadi lebih banyak. Kemudian kuat medan magnet juga menentukan ya, karena makin kuat medan magnet makin besar tegangan yang diinduksikan, dan kemudian juga kecepatan putar dari generator itu sendiri. Jadi prinsip kerja generator sebetulnya adalah memutar kumparan di medan magnet yang kemudian menghasilkan aliran listrik. Jadi kata kuncinya ada medan magnet, tapi memang itu saja tidak cukup karena dia baru ada listrik yang dibangkitkan ketika ada daya energi lain yang memutar kumparan itu. Jadi kalau hanya ada medan magnetnya saja ya tidak akan terjadi pembangkitan energi listrik, tapi harus ada energi lain. Di sini seringnya dalam bentuk energi mekanik yang memutar atau menggerakkan kumparan itu, baru ada aliran listrik. Nah, ada yang namanya, kalau dalam teknologi arus bolak-balik, ada yang namanya generasi sinkron. Jadi generasi sinkron ini adalah generator arus bolak-balik, di mana generator berfungsi mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik arus bolak-balik. Jadi kalau kita lihat, kumparan itu berputar dalam medan magnet ya, dan sebagaimana putaran, maka hubungan dengan putaran itu adalah gelombang sinusoidal. Maka listrik yang dikeluarkan juga berupa arus bolak-balik menurut sinusoidal, dan karena dia sebetulnya sinusoidal, jadi ada kala dia plus dan minus arusnya, maka dia disebut arus bolak-balik atau alternating current karena alternate current-nya. Dan dia selalu sinkron putarannya. Dan demikian juga frekuensi arusnya, sehingga kemudian disebut dengan generator sinkron. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi sebenarnya sama ya, prinsip kerjanya ada konduktor, di sini disebut wire loop di gambar sebelah kanan yang biru merah itu. Kemudian ada magnetic poles yang dihasilkan dari magnet, di sini ada N dengan S, north dengan south, utara selatan. Yang kemudian kumparannya dihubungkan dengan slip rings. Nah, slip rings ini kemudian mengumpulkan arus yang keluar dari generator dalam bentuk sinusoidal itu yang gambar di bawah, yang sinkron dengan putaran dari kumparan, di mana ini adalah putaran dari yang dilakukan oleh energi mekanik. Nah, ini sebelah kiri adalah putaran kumparan di medan magnet N dengan S, dan di sebelah kanan adalah gelombang aliran tegangan listrik yang dihasilkan dalam bentuk sinusoidal. Jadi kadang-kala positif, kadang-kala negatif terhadap sumbu nol, maka itulah dia disebut alternating current. Nah, kalau kita lihat di peralatan-peralatan listrik kita di rumah, maka kita akan lihat ada frekuensi 50 atau 60 Hz. Nah, ini sebetulnya adalah frekuensi dari aliran listrik tadi yang naik turun. Makanya kalau kita bicara arus bolak-balik, kita bicara juga frekuensi listrik, dan besarannya adalah tetap karena ini menentukan keseluruhan sistem. Jadi analoginya adalah kalau putaran ini 50 Hz, kemudian ada peralatan listrik lain yang bekerja di putaran yang lain, itu dia tidak akan sinkron, dan ini bisa merusak peralatan listrik. Kecepatan putar dari generasi sinkron itu karakternya adalah sinkron, ya sebagaimana namanya sinkronus.
Jadi dia mempunyai hubungan frekuensi tadi yang 50 atau 60 Hz. Jadi 50 Hz ini adalah frekuensi untuk negara-negara Eropa, Indonesia termasuk, dan 60 Hz ini adalah standar di Amerika. Jadi formula untuk hubungan antara frekuensi dengan putaran dan medan magnet itu adalah di formula ini, di mana F adalah frekuensi listrik, N adalah kecepatan putar rotor, dan P adalah jumlah kutub magnet. Nanti kalau kita bicara tentang mesin-mesin listrik, kita akan bicara ini lebih detail. Jadi secara fundamental, pembangkitan listrik itu adalah sumber, dia bisa dalam bentuk renewable, bisa dalam bentuk fosil atau nuklir, yang seringkali diubah menjadi mechanical, kemudian diubah menjadi electrical. Nah, ini contoh diagram. Kalau kita tahu cara kerja dasar dari sistem pembangkitan listrik, sekarang batu bara, kita juga tidak akan kemudian terintimidasi dengan gambar yang kompleks. Jadi kalau kita tahu misalkan batu bara itu tidak lebih dari energi kimia dalam bentuk batu baranya, misalnya di sini di bawah ya, yang kemudian dibakar di boiler, artinya ada proses konversi dari energi kimia menjadi energi mekanik, energi termal, sorry. Jadi energi kimia menjadi energi termal, kemudian uap bertekanan itu memutar turbin. Jadi termal kemudian berubah menjadi energi kinetik atau mekanik. Kinetik ya, ketika uap bertekanan tadi bergerak ke arah turbin, kemudian menjadi energi mekanik, memutar turbin, dan kemudian turbin memutar generator sehingga menjadi energi listrik yang kemudian ditransmisikan dengan sistem transmisi melalui trafo penaik tegangan dan seterusnya. Jadi gambar yang rumit seperti ini bisa dengan mudah kita mengerti kalau kita paham dasar-dasarnya. Nah, dari pembangkit ini ketika dengar misalnya ada open cycle atau combined cycle pun kita tidak sekali lagi tidak terintimidasi dengan gambar ketika kita mengetahui bahwa combined cycle itu adalah ketika kita memanfaatkan panas yang masih uap yang masih cukup panas gitu yang keluar dari turbin pertama untuk kemudian dipakai untuk menggerakkan turbin yang kedua, misalnya di sini steam turbin yang kedua, kemudian membangkitkan generator lagi. Dalam bentuk pemanfaatan energi air atau hydro, kita bisa lihat bentuknya di sini ada reservoir, biasanya dalam bentuk bendungan. Kemudian ada control gate. Jadi kalau kita lihat air, maka yang kita bicarakan di sini adalah energi potensial. Misalnya kalau kita bicara ketinggian air di bendungan. Nah, energi potensial ini diubah menjadi energi kinetik ketika dia mengalir melalui pipa pesat atau penstock di sini. Dan kita bisa mengontrol pintu airnya, sebesar apa air akan mengalir, secepat apa, sekuat apa air akan mengalir. Yang kemudian energi kinetik ini diubah menjadi energi mekanik ketika dia memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator, dirubah lagi menjadi energi listrik, masuk ke trafo, masuk ke sistem transmisi atau power grid. Jadi konsepnya tidak terlalu rumit sebetulnya. Tinggal mungkin ya komponennya bisa macam-macam. Tapi kalau kita bicara building block-nya, energi potensial, energi kinetik, mekanik, listrik, yang semua komponen-komponen itu hanya mendukung dari konversi energi ini aja. Nah, ini bentuk yang lebih detail dari hydropower, misalkan dia bicara di sini ada penstock-nya, jadi dia kasih arah panahnya. Di sini turbinnya pun tipe Francis, misalkan dia kasih lihat di sini, kemudian ada generatornya, kemudian ada draft tube dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi konsepnya simple, ada beda ketinggian, energi potensial, ada energi kinetik ketika air mengalir kencang, memutar turbin, diubah lagi menjadi energi mekanik, kemudian memutar generator, diubah menjadi energi listrik, masuk ke trafo, dan seterusnya. Ketika kita bicara pembangkit, biasanya dari sisi ekonomi yang kita bicarakan adalah indikator ekonomi pembangkit. Bentuknya bisa ada kesiapan atau EAF, Equivalent Availability Factor. Ada keandalan, yaitu
equivalent force outage rate atau EFOR, ada sudden outage frequency atau SDOF. Kemudian kita juga bicara efisiensi, net plant heat rate, jadi efisiensi sistem, kesiapan sistem, availability, keandalan sistem, kapan dia terganggu, kapan dia bisa mensuplai. Kemudian tarifnya tentu saja berapa rupiah per kilowatt hours dan apakah ada pasar, apakah ada keperluan. Nah ini contoh kalau kita bicara suatu sistem pembangkit, tentu saja dia mempunyai sumber yang macam-macam. Sehingga kita juga bisa lihat kadang-kadang berapa persen batu bara misalkan diproduksinya, berapa persen gas, berapa persen oil atau minyak, berapa persen air, dan seterusnya. Dan ini contoh biaya. Jadi ini contoh presentasi misalkan komponen bahan bakar dari suatu sistem. Kita bisa lihat bahwa di situ diesel misalkan hanya 20% dari produksi, tapi biayanya hampir setengahnya. Karena itulah kita mesti menghitung indikator ekonomi suatu pembangkit secara keseluruhan. Jadi berapa ujung-ujungnya harga per rupiah per kilowatt hours. Pembangkit listrik klasik saat ini masih terus berkembang dan fokus pengembangannya adalah beda-beda tentu saja. Jadi kalau kita bicara hydropower atau sumber tenaga air, kita bicara pemanfaatan sumber daya air yang optimal. Bagaimana pembangunan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ini bisa secara optimal menjaga kelestarian sumber air itu sendiri. Kalau kita bicara tenaga uap atau bahan bakar fosil, maka yang dibicarakan adalah efisiensi, karena kita ingin sebanyak mungkin energi yang diekstrak dan juga kita ingin sebersih mungkin hasil pembakaran. Dan semakin sehandal mungkin pengoperasiannya. Sehandal mungkin, tidak gampang terganggu. Dan kalau kita bicara tenaga nuklir, yang sebetulnya bukan teknologi baru, kita bicara peningkatan sistem keamanan dan pengamanannya, terutama ketika ada bencana, misalkan bencana alam, jangan sampai sistem itu terhenti, dan kemudian juga bagaimana kita memperpendek masa pembangunan, karena pembangunan pembangkit listrik nuklir ini sangat lama ya. Dan juga apakah teknologi baru seperti thorium misalnya menawarkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Secara umum masih didominasi oleh batu bara kalau kita bicara pembangkitan listrik secara global ya. Jadi ini adalah dalam terawatt hours energi yang dibangkitkan berdasarkan sumber-sumber energinya. Jadi hijau itu hydro, abu-abu itu berbagai macam renewables, abu-abu muda itu geothermal atau panas bumi. Nah, kuning ini batu bara, kita lihat dia masih paling besar proporsinya. Kemudian gas dan lain-lain. Nah, untuk Indonesia sendiri, di akhir-akhir ini yang kita lagi fokus adalah proyek pembangkitan listrik hingga 35.000 MW, dan ini pun masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Karena batu bara ini memang kandungan energinya itu tinggi banget ya, tinggi sekali. Jadi per kilogramnya itu dalam joule dia energinya sangat tinggi sehingga membuat dia itu efektif ketika ditransportasikan. Makanya kalau kita bicara di di pembangkitan listrik, memang di banyak negara termasuk Indonesia itu masih didominasi oleh batu bara. Mungkin ini pengantar sistem pembangkitan listrik. Terima kasih.